tahun-tahun ini sebenarnya banyak kasus yang menarik ya yang saya tangani, terutama saya mewakili kemarin ini mewakili dua perusahaan besar gitu ya untuk melakukan negosiasi. Satunya terkait dengan persoalan sengketa arbitrase internasional, di mana klien kami sebagai pihak yang tereksekusi melawan satu BUMN dari China yang sangat besar, powerful gitu ya. Kita negosiasi difasilitasi oleh Kementerian Kementerian Koordinator Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, di mana negosiasi berlangsung sampai 1 tahun. Jadi selama pandemi saya bolak-balik tuh melakukan negosiasi di kantor kementerian di masa-masa COVID lagi ketat dan dengan suasana yang juga ya cukup mencekam ya kita masuk kantor di ini. Nah, yang kedua saya juga kemarin ini mewakili salah satu BUMN Jakarta yang mengurus Mass Rapid Transportation MRT ya. Di sini kami juga melakukan negosiasi terkait dengan adanya adanya corporation agreement yang bermasalah gara-gara adanya pandemi COVID. Alhamdulillah negosiasi itu walaupun ketat selama COVID berlangsung, sudah 3 tahun negosiasi, kami berhasil menemukan jalan tengah sehingga tidak perlu ada sengketa berlanjut ke arbitrase atau pengadilan. Ini merupakan satu achievement yang besar di tahun ini. Sekaligus juga saya ada juga satu sengketa yang sedang kami tangani terkait dengan perkebunan sawit kebetulan di daerah Riau. Saat ini sengketanya masih berlangsung dan saya bolak-balik sidang ke Riau untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Nah, itu mungkin kesibukan ya perkara di samping perkara yang lain juga ada di kantor karena kami di situ ada beberapa partner dan asosiat lain yang mengerjakan. Banyak hal yang harus kita pelajari ya, di mana kita memahami karakter orang, apalagi ini kita bernegosiasi dengan multinational company, di mana kita berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda, budaya hukum, budaya bisnis yang berbeda. Jadi ya ini merupakan satu pengalaman yang sangat berharga, melakukan negosiasi yang cukup alot, apalagi terkait dengan persoalan meskipun ini B2B antar perusahaan dengan perusahaan, tapi sudah melibatkan juga negara gitu di sini, sehingga banyak kompleks sekali persoalan. Kita juga tidak hanya bernegosiasi dengan dengan kalangan direksi atau manajemen dari pihak counterpart, tapi juga melibatkan juga unsur kedutaan segala macam. Negosiasi itu merupakan salah satu part dari seorang lawyer ya, fungsi dari seorang lawyer. Jadi lawyer itu tidak hanya ahli dalam hal review atau memberikan pendapat kalau dalam konteks konsultan ya, tapi dalam konteks litigator misalnya tidak hanya ahli bersidang di pengadilan, litigate di pengadilan, tapi juga negosiasi itu merupakan mungkin saya pikir 50% pekerjaan lawyer itu salah satu negosiasi ya kan. Nah, negosiasi ini membutuhkan skill tersendiri, bagaimana kita memahami orang, bagaimana kita memahami fakta, memahami situasi, dan juga berpikir taktis dalam situasi yang mungkin waktu-waktu tertentu kita harus mengambil keputusan yang cepat gitu ya. Nah, ini butuh pengalaman dan skill tertentu lah gitu. Yang jelas seorang lawyer yang baik sih harusnya well prepared gitu ya. Segala sesuatu kita prepare dalam konteks fakta, dokumen, bukti, itu kita benar-benar sudah harus menguasai ya. Meskipun seorang lawyer mungkin, apalagi seorang partner mungkin menangani beberapa case gitu ya. Tapi disitulah ketelitian dan kecermatan seorang lawyer itu sangat perlu ya, jadi kunci juga karena kita juga harus menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang sebenarnya akibat dari kelalaian kita, tidak menguasai dokumen, tidak menguasai persoalan, apalagi memberikan solusi ya. Kalau kita tidak memahami hulunya, gimana kita bisa memberikan solusi di hilirnya. Nah, ini kerjanya kan kompleks, butuh pemikiran,
ya kadang-kadang seorang lawyer selagi tidur aja bisa mikir gitu loh. Nah itu konsekuensi logis ya kalau kita benar-benar sudah menerjuni suatu kasus gitu. Ya kita nggak bisa berhenti berpikir sebenarnya ya. Ya namanya seorang lawyer tuh udah takdirnya dia itu mengurus persoalan orang, ya kan? Sementara kita sendiri punya persoalan sendiri gitu kan. Makanya kenapa seorang lawyer itu wajar dikatakan harusnya mahal gitu ya, karena mengurus persoalan orang. Persoalan itu sesuatu yang yang nilainya tuh bisa ya tergantung orang masing-masing ya, apalagi dari sisi bisnis ya, tentu nilainya sangat besar ya. Kalau persoalan bisa diselesaikan, itulah achievementnya kita gitu. Satu hal yang sangat penting, seorang lawyer itu harus patuh pada kode etik ya. Itu sifatnya universal. Kita ini ada profesi officium nobile istilahnya. Apa itu officium nobile? Officium nobile itu adalah profesi yang mulia. Profesi yang mulia itu, kenapa disebut profesi mulia? Karena kita bekerja tidak hanya dalam sekedar untuk trading atau mendapatkan take and give gitu ya, tapi kita juga punya nilai-nilai moral dan kemanusiaan di situ gitu loh. Jadi itulah kalau sejarahnya, kalau kita bicara kode etik seorang lawyer gitu loh. Zaman dulu itu lawyer itu kalau kita lihat bangsawan zaman dulu di Eropa itu ada kantong kecil di belakang seorang lawyer. Jadi ketika selesai nangis suatu perkara atau dia lagi mau dibayar sama kliennya, dia nggak boleh netepin harga, dia sambil membalik begini, ya kan? Itu pernah saya baca itu buku. Nah mereka kasih uang di situ. Artinya kita itu sebenarnya etika itu nomor satu. Nah, kalau menjanjikan kemenangan itu jelas diatur di dalam kode etik itu hal yang sangat terlarang. Jadi menjanjikan itu tidak boleh. Itu jelas. Nah, saya tentunya sebagai seorang lawyer praktisi, saya sudah menjalankan sebagai lawyer itu 22 tahun alhamdulillah sampai sekarang. Sejak tahun 99 saya bekerja mulai dari law firm orang ya. Kemudian 2010 saya memulai sendiri. Ya, alhamdulillah kita sampai saat ini tetap patuh pada kode etik gitu. Apa ukurannya? Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah mendapat teguran kode etik ataupun sanksi kode etik dari organisasi advokat. Profesional aja gitu. Kalau kita menjalankan sesuatu dengan sebaik mungkin, seprofesional mungkin, tentu kita akan mencapai di suatu tempat di mana orang akan melihat kita, akan menghargai kita sebagai seorang yang profesional gitu. Ya karena profesi pengacara, kenapa saya pilih profesi pengacara? Karena profesi ini adalah profesi yang membutuhkan di samping skill gitu ya, kita membutuhkan suatu nilai-nilai moral di situ yang melekat yang ada di kode etik tadi. Jadi ini samalah seperti dokter kan juga disebut seperti itu, officium nobile juga sebenarnya. Saya mungkin sedikit menceritakan ke belakang ya, lawyering di Indonesia gitu ya, yang saya alami ya kan. Ya ketika saya memulai proses lawyering dulu ya, ketika itu baru reformasi. Nah di zaman katanya konon sebelum ada zaman reformasi, zaman Orde Baru ya, itu perkembangan dunia hukum Indonesia itu sedikit stagnan ya, karena kita mungkin di bawah Orde Baru itu di bawah demokrasi, bukan demokrasi terpimpin ya, tapi di bawah suatu kondisi yang hukum kita itu tidak sedinamis sekarang. Nah ketika reformasi terjadi, hukum semakin dinamis, demokrasi semakin dihargai, demokrasi dijalankan, maka dinamikanya sangat tinggi ya. Ketika itu muncullah law firm ya, tahun 2000-an awalnya muncullah nama-nama beken seperti Frans Winarta, kemudian Lubis, Hadi Putranto Adinoto, dan banyak lagi lawyer ya, baik di bidang korporat maupun litigasi gitu. Nah, namun kemudian pemerintah mengatur suatu undang-undang advokat ya, kemudian disetujui oleh DPR tahun 2003. Nah, di mana advokat tuh di situ diamanatkan adanya wadah tunggal untuk organisasi. Nah, ketika itu sangat tertib lah kondisinya gitu ya.
Ketika itu satu organisasi yaitu Pradi, didirikan. Pradi itu peleburan dari 9 organisasi, kalau nggak salah sebelumnya itu ada 9 atau 7 organisasi itu melebur menjadi satu Pradi, ya kan? Namun disayangkan ya 2008 ke sini terjadi perpecahan. Nah, perpecahan di kalangan advokat ini ya di satu sisi gitu kan positifnya ada ya membuat dinamika advokat makin berkembang, tapi dari sisi negatifnya pengawasan kode etik dan pengawasan kualitas lawyer mungkin jadi suatu masalah tersendiri gitu ya, yang mungkin perlu kita carikan solusi bersama. Saya tidak menyalahkan ya adanya organisasi-organisasi yang muncul, saya anggap itu sebagai bagian dari demokrasi. Namun gitu ya, namun teman-teman mungkin kalau ada organisasi ya sebaiknya bagaimana membuat organisasi itu dan pola rekrutmen dan kode etik itu harusnya itu tujuan utama gitu loh. Itu yang penting ditegakkan dengan baik, rekrutmen dilaksanakan dengan baik dan penegakan kode etik yang baik gitu loh. Nah itu menjadi tolak ukur sebenarnya. Nah sehingga ya kalau saat ini lawyer kan bermunculan di mana kita nggak tahu apakah itu apakah itu memenuhi syarat rekrutmen yang baik apa tidak ya. Saya tidak menyalahkan juga ya, karena itu mungkin aja organisasi punya standar sendiri gitu ya. Nah, tapi itu kan ya pada saat ini menimbulkan persaingan yang cukup ketat ya di kalangan lawyer. Tapi saya yakin gitu bahwa industri ataupun masyarakat pencari keadilan gitu ya, itu akan ada proses seleksi alam tersendiri itu nanti gitu ya. Makanya saya percaya kalau kita lawyering ini profesional ya, terus menjaga kode etik dan kita akan punya market sendiri, market akan tersaring sendiri ya, sehingga ya saya rasa adanya perkembangan begitu nggak perlu dikhawatirkan terlalu ya, tapi perlu diatur ke depan menurut saya gitu ya, tetap perlu diatur supaya tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat lah ya dalam kurung. Artinya di sini sikut-sikutan atau apa yang membuat menjadi liar gitu ya kesannya ya gitu loh. Jadi ini perlu juga sih harusnya adanya duduk bersama antar kalangan advokat untuk mengatur ini gitu loh, pola rekrutmen dan penegakan kode etik. Karena ujungnya adalah apa? Kita harus concern kita ada pencari keadilan. Jangan sampai pencari keadilan dirugikan akibat adanya persaingan antar lawyer yang menurut kita tidak sehat. Nah, memang secara hukum tidak ada yang melarang gitu ya. Walaupun undang advokat itu wadah tunggal, tapi undang-undang yang lain terkait dengan perkumpulan, organisasi itu tidak bisa dicegah kan gitu ya. Sehingga Mahkamah Agung mungkin di sini ngambil jalan tengahnya aja selama advokat itu lulus dan dilantik oleh Mahkamah Agung gitu ya. Maka dia boleh beracara walaupun organisasinya dari A, B, C atau D atau Z lah gitu ya. Ya kita melihat sekarang dunia hukum kita ini ya kita bisa pilah-pilah ya. Pertama dari sisi hukum itu kan sangat luas ya. Dari sisi hukum umum gitu ya, padahal dalam konteks pidana perdata ya. Pada saat ini kan pemerintah sedang mengusulkan ada RUU KUHP yang baru yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, ini yang banyak ditentang juga karena memang hukum yang sifatnya mengatur sisi kehidupan kita semua ini ya seharusnya kan benar-benar tersosialisasikan yang baik dulu ya, draftnya, naskah akademiknya. Ya saran saya sih tidak usah terburu-buru gitu ya, karena nanti hukum itu harus harus memenuhi 3 aspek supaya bisa berjalan dan dihormati gitu ya kan. Ada aspek filosofisnya, ada aspek yuridisnya, ada aspek sosiologisnya ya kan. Selama 3 itu memenuhi gitu ya, maka hukum itu akan berlaku efektif gitu ya. Itu yang secara teoritikal hukum. Nah, pada saat ini kita melihat banyak perkembangan dinamika pemerintah dengan semangat tinggi gitu ya dalam sisi bisnis dan investasi, mencoba untuk memfasilitasi dengan membuat peraturan perundang-undangan yang baru, dengan membuat omnibus law misalnya. Namun demikian di satu sisi ternyata ya para pembuat legislasi ini ternyata abai gitu beberapa proses, sehingga dalam sisi yuridisnya dari aspek yuridisnya bermasalah ternyata. Akhirnya MK kemarin memutuskan omnibus law itu
inkonstitusional kan gitulah. Makanya hukum itu tidak kayak mencetak barang, tapi hukum itu karena menyangkut hal yang instrumen pengaturan atau norma yang akan mengatur hidup kita gitu ya. Maka dalam proses pembuatannya juga ya harus benar-benar sudah memenuhi aspek-aspek yang tadi sehingga benar-benar efektif. Nah, yang kedua yang jadi masalah Indonesia dari dulu sampai sekarang itu adalah masalah lemahnya penegakan hukum. Kita korupsi masih tinggi. Ya mohon maaf, masyarakat pencari keadilan masih merasakan bahwa mencari keadilan di Indonesia itu masih mahal. Ya, ini tantangan kita bersama sebenarnya ya. Dari tahun ke tahun pemerintahan selalu bicara masalah penegakan hukum. Ya sebenarnya investor itu akan datang akan lebih banyak lagi datang, tidak hanya dengan memberikan pranata hukum baru, misalnya dengan bikin undang-undang yang memfasilitasi mereka, tapi mereka juga concern mengenai undang-undangnya ada, tapi penegakannya nggak jalan ya sama aja gitu kan. Nah itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Kalau negara kita sudah bisa menjalankan dua itu, ya saya yakin Indonesia itu melejitnya jauh daripada sekarang. Saat ini kita ini sebenarnya udah harusnya lebih dari itu gitu ya. Tapi masa penegakan hukum negara kita masih PR yang sangat besar. Kita lihat pada saat ini beberapa kasus yang kontroversial ya, yang menurut saya nggak mau nyebutin kasusnya karena itu kerana saya sekarang ini. Tapi masyarakat menilai loh, ya kan? Orang makin melek hukum saat ini, ya kan? Apalagi instrumen-instrumen hukum itu udah banyak sekarang menyentuh langsung ke kehidupan masyarakat. Sehingga misalnya contoh Undang-Undang ITE, ya kan? Kita salah-salah bisa berurusan sama yang berwajib gitu ya. Nah, yang ini kita harus penegakan hukum yang benar-benar bersih dari korup. Penegakan hukum itu harus imparsial. Imparsial itu nggak boleh memihak ya. Dan benar-benar hukum itu sendiri sebagai panglima. Nah ini yang masih belum terwujud secara penuh di Indonesia. Karena hukum itu kadang-kadang masih kalah sama intervensi kekuasaan misalnya, intervensi. Nah ini sesuatu yang jadi problem sebenarnya yang mungkin secara bersama kita harus perbaiki bersama. Memperbaikinya tidak bisa satu sisi gitu loh. Karena sebagai advokat, ya kan, paling tidak dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menghormati hukum ya dengan baik gitu ya. Misalnya kalau ya sebaik mungkin kita jangan ikut-ikutan juga merusak gitu ya kan, dengan melakukan hal-hal yang sebenarnya melanggar hukum itu sendiri. Saat ini saya aktif di beberapa organisasi di Kadin Indonesia Pusat ya di bawah Pak Arsyad Rashid. Saya kebetulan dipercaya untuk sebagai Wakomtab ya, Wakil Komite Tetap Bidang HAM. Saya baru diangkat sebagai pengurus tahun 2021 kemarin. Di samping itu saya juga Wakil Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional Bidang Pembinaan Jaringan, JAPNAS. Nah, tahun ini kami mau mengadakan Munas yang pertama ya. Nah, organisasi ini baru berdiri 5 tahun yang lalu. Nah, sebelumnya saya aktif di HIPMI ya, HIPMI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Walaupun saya lawyering, tapi saya juga aktif di dunia usaha, ke dunia usahaan ya. Dengan ya saya punya bisnis kecil-kecil lah gitu ya. Terus di samping itu di organisasi advokat, saya juga aktif di Peradi dan di Asosiasi Advokat Indonesia AAI. Nah, juga saya aktif di Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan satu lagi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, AKPI. Saya juga kurator kebetulan. Oh ya, satu lagi, saya juga terdaftar sebagai anggota di Perhimpunan Pengacara Perpajakan Indonesia, Perjakin. Law firm kami sebenarnya bukan tipikal law firm yang besar gitu ya. Kami butik law firm lah. Konteksnya kami mau menangani perkara itu ya cukup selektif gitu ya. Dan ya sebagai achievement tahun 2018 law firm kami Kudri & Jamaris pernah mendapatkan suatu award ya, Indonesia Law Award tahun 2018 dari Asian Legal Business Magazine dari Singapura di bawah Thomson Reuters, kategori untuk dispute resolution boutique law firm. Jadi ya untuk law firm kecil, law firm boutique gitu ya, untuk kategori dispute resolution, ya itu terkait dengan dispute lah, sengketa.
yaitu achievement, dan mudah-mudahan di tahun ini kami bisa mendapatkan pengakuan lagi di bidang dispute resolution atau di litigasi gitu loh. Dan tahun ini Indonesia Law Award kan mau diadakan lagi nanti bulan Oktober ini, Mbak. Ya, yang kedua ya kami mempunyai target ke depan bahwa law firm ini tetap eksis sebagai pure Indonesian law firm ya, yang bisa mungkin eksis di dunia, memenuhi dunia lawyering Indonesia lah ke depan, tetap mewarnai dunia lawyering Indonesia ke depan gitu. Pada intinya ya kita pada saat ini yang jadi concern kita adalah kita sama-sama mengetahui dunia saat ini sedang diambang atau malah mungkin sebagian sudah mengalami resesi ya, akibat dari kenaikan bahan bakar gitu ya, harga minyak dunia melambung, adanya perang Ukraina Rusia, adanya yang menimbulkan kendala pada supply chains terhadap produk-produk makanan atau kebutuhan pokok gitu ya. Ya mudah-mudahan kita berdoa bersama Indonesia jangan sampai terimbas dalam soal ini, karena ini menyangkut kehidupan 270 juta jiwa di Indonesia yang pada saat ini kita mungkin sepertinya masih agak aman gitu ya, tapi udah masuk ke masa resesi. Ya mudah-mudahan kita bisa menjalani ini dengan baik dan supaya badai segera berlalu.